Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Hamdani. Di sini saya akan menjelaskan seputar nahwu mengenai bab amal-amalnya isim maf'ul untuk memenuhi tugas mata kuliah nahwu 3. Baik, sebelum kita memulai pembahasan mengenai amal-amalan isim maf'ul, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isim maf'ul. Isim maf'ul ialah sebuah nama dari objek, benda atau orang yang dikenai pekerjaan yang berwazan maf'ulun dalam ilmu sorof. Akan tetapi isim maf'ul ini berbeda dengan maf'ul, karena isim maf'ul ini kita bisa tinjau dari posisi yang berada dalam tasrifan atau dalam ilmu sorof yang memiliki wazan maf'ulun. Akan tetapi kalau maf'ul, ia kita tinjau dari kedudukan atau yang berada dalam ilmu nahwu setelah fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Baik, pengamalan isim maf'ul yang pertama yaitu mengamalkan amalannya fi'il majhul, yakni pengamalan amalan fi'il majhul ini yaitu membutuhkan naibul fa'il. Oke. Kita lihat contohnya di sini, Zaidun Mahmudun khalquhu. Nah, kalau kita bisa lihat, Zaidun ini menjadi mubtada, Mahmudun ini menjadi khobar. Kemudian Mahmudun ini ia sebagai isim maf'ulnya, yang mana ia memiliki amalan yaitu pengamalannya fi'il majhul, yakni membutuhkan naibul fa'il. Kemudian khalquhu-nya ini ia menjadi naibul fa'il dari Mahmudun, maka ia dibaca rafa secara lafaz. Oke, kalau kita bisa lihat di sini, khalquhu-nya ini ia dalam bentuk idhofiyah atau susunan mudhof dan mudhof ilaih. Khalquhu-nya ini menjadi mudhof dan hu-nya ini menjadi mudhof ilaih. Hu-nya ini menjadi mudhof ilaih, jadi ini mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Jadi dia ini mabni dhamma, tapi secara mahalnya ia jar karena ia menjadi mudhof ilaih. Oke, kemudian pengamalannya isim maf'ul yang kedua, yakni jika isim maf'ul tersebut dari bentuk fi'il muta'addi awalnya, asalnya, maka ia mengamalkan yaitu merofakan lafaz awalnya menjadi naibul fa'il, kemudian menasabkan lafaz yang kedua menjadi maf'ulun bih. Kita lihat contohnya di sini, hadza rajulun muzawwadun aqluhu bidaan. Oke, kita lihat di sini hadza menjadi mubtada, rajulunnya ini menjadi khobar mubtada, kemudian muzawwadunnya ini dia menjadi na'at atau menjadi sifat. Nah, muzawwadun di sini dia berbentuk isim maf'ul. Maka dari itu muzawwadun ini atau isim maf'ul ini ia mengamalkan amalannya fi'il muta'addinya, fi'il asalnya dari kata zawwada yuzawidu, kemudian saat isim maf'ul menjadi muzawwadun. Nah, karena ia asalnya dari bentuk fi'il muta'addi, maka ia pengamalannya yakni merofakan lafaz awal setelahnya, kemudian menasabkan lafaz yang kedua dari setelahnya. Kalau kita bisa lihat di sini, aqluhu-nya ini dibaca rofa karena ia menjadi naibul fa'il dari muzawwadun. Kemudian bidaannya ini ia menjadi maf'ulun bih dari muzawwadun dan ia dibaca mansubun, dibaca nasab. Kemudian pengamalannya isim maf'ul yang ketiga yaitu an yakuna ismul maf'ul mujarradan min al wa ma'mulahu mudhofan ilaih. Oke. Di sini poin di sini yaitu isim maf'ulnya ini keadaannya ini tanpa al atau tidak bersambung dengan al, dan pengamalannya itu memudhof ilaihkan lafaz setelahnya. Contohnya di sini Zaidun Mahmudul khalqi. Zaidun di sini menjadi mubtada, Mahmudul khalqi di sini menjadi khobar. Nah, kemudian Mahmudun di sini ia bentuknya itu bentuk isim maf'ul dengan wazan maf'ulun, maka Mahmudun di sini ia memiliki pengamalan memudhof ilaihkan lafaz setelahnya. Lafaz setelahnya itu al-khalqi. Al-khalqi di sini menjadi mudhof ilaih dari Mahmudun. Nah, maka Mahmudul khalqi ini disebut dengan idhofiyah atau jumlah idhofah, yaitu susunan dari mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian yang terakhir pun sama, bila isim maf'ul tersebut bersambung dengan al, maka pengamalannya itu memudhof ilaihkan lafaz setelahnya.
Contohnya di sini Ja'a Zaidun al-Mahmudu al-Khalqi. Nah, Ja'a di sini fi'il madi, Zaidun menjadi fa'il dari Ja'a, al-Mahmudu al-Khalqi ini menjadi al-Mahmudu menjadi na'at atau menjadi sifat dari Zaidun. Ini menjadi na'at, menjadi sifat dari Zaidun, maka ia dibaca rofa karena mengikuti lafadznya Zaidun. Nah, al-Mahmudu di sini ia berbentuk isim maf'ul yang mana dia memiliki amalan yaitu memudhof ilaihkan lafaz setelahnya. Lafaz setelahnya yaitu al-Khalqi di sini. Al-Khalqi di sini menjadi mudhof ilaih dan dia dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Oke, dari kedua pengamalan ini ada ketetapan yaitu kedua pengamalan ini itu juga tetap membutuhkan naibul fa'il. Karena yang namanya isim maf'ul itu pengamalannya itu pasti membutuhkan naibul fa'il. Nah, naibul fa'il untuk nomor 3 ini, untuk pembahasan nomor 3 yaitu terdapat di al-Khalqi. Jadi al-Khalqi ini menjadi naibul fa'il dari mahmudu. Nah, akan tapi dia dibaca jar secara lafaz karena menjadi mudhof ilaih. Nah, kemudian dia dibaca dihukumi rofa secara mahali karena dia menjadi naibul fa'il. Kemudian yang pembahasan keempat pun sama, membutuhkan naibul fa'il, yang mana naibul fa'il itu al-Khalqi di sini. Al-Khalqi di sini secara lafaz dibaca jar karena ia mudhof ilaih. Kemudian secara mahali atau secara keadaan ia dibaca rofa karena ia menjadi naibul fa'il dari al-mahmudu. Baik, kemudian sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang ingin bertanya mengenai bab amal-amal isim maf'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zaitun Hikmah ingin bertanya kepada pemateri yaitu Elhamdani dalam bab amal isim maf'ul yang poin keempat, yaitu bila isim maf'ul dengan al maka amalannya mudhof ilaih. Isim maf'ulnya menjadi mudhof dan setelahnya menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini contohnya ada Ja'a Zaidun al-Mahmudu al-Khalqi. Nah, yang isim maf'ulnya di sini yaitu al-Mahmud, dia sebagai mudhof dan al-Khalqinya sebagai mudhof ilaih. Namun mudhof ini biasa kita jumpai dalam banyak kalimat tidak menggunakan alif lam. Nah, di sini contohnya menggunakan alif lam kan. Nah, apakah ada peraturannya dan dibolehkan mudhof menggunakan alif lam? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Soliha ingin bertanya kepada pemateri yaitu Khairul Hamdani, bagaimana cara membedakan isim maf'ul dengan maf'ul? Apakah di antara keduanya sangat terlihat jelas perbedaannya? Bismillah, saya Marjani Rahma ingin bertanya kepada pemateri Khairul Hamdani tentang materi isim maf'ul. Pertanyaannya yaitu mengapa di contoh Audahul Manahij isim maf'ulnya beri'rob rofa semua? Apakah bisa beri'rob lain? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penanya. Yang pertama dari Zaitun Hikmah, pertanyaannya di contoh pembahasan yang keempat dalam pembahasan amal isim maf'ul terdapat mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian mudhof tersebut itu bersambung dengan alif lam. Apakah boleh mudhof tersebut bersambung dengan alif lam? Jawabannya yaitu yang pertama, karena al-mahmudu ini secara keadaan atau secara kedudukan aslinya itu ia sebagai na'at dari Zaidun, yang mana Zaidun tersebut itu berbentuk isim ma'rifah yang kemudian al-mahmudunya na'atnya ini mengikuti dari bentuk yang diikutinya atau yang dinaatnya. Maka mahmudun di sini harus membutuhkan alif lam supaya bisa menjadi isim ma'rifah. Dengan penambahan alif lam itu boleh karena dari segi maknanya itu ia bukan termasuk gabungan dari dua kalimat. Jadi contohnya di sini al-Mahmud al-Khalqi ini secara makna ini dia bukan asli bukan asli dua kalimat yang berkaitan yang bersambung, tapi dia hanya sebatas dalam keadaan saja karena diamalkan oleh isim maf'ul. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Marjani, yaitu di dalam contoh-contoh kitab di sini
mengenai pengamalan isim maf'ul yaitu hanya menggunakan i'rab rofa saja isim maf'ulnya. Apakah boleh menggunakan i'rab lain? Jawabannya boleh saja. Contohnya ra'aitu mahmudal khalqi. Kalau kita bisa lihat di sini ra'aitu mahmudal khalqi ini dia termasuk ke pembahasan yang nomor 3, yaitu ayyakuna al maf'ula mujarradan min al wa ma'mulahu mudhofan ilaih. Oke, ra'aitu mahmudal khalqi. Mahmuda di sini ia menjadi maf'ul. Secara kedudukan ia menjadi maf'ul dan dia dinasobkan atau dibaca nasab. Nah, mahmudal khalqi ini, mahmudnya ini ia bentuknya isim maf'ul. Bentuknya isim maf'ul yang membutuhkan pengamalan, yaitu pengamalannya mudhof ilaih, memudhof ilaihkan lafaz setelahnya, dan ia juga butuh naibul fa'il. Nah, al-khalqinya ini menjadi mudhof ilaih dari mahmuda dan kemudian ia menjadi naibul fa'il dari mahmuda. Maka al-khalqi di sini ia dijerkan secara lafaz dan ia dirofakkan secara keadaan atau secara mahali. Menjawab pertanyaan terakhir, yakni dari Siti Solihah, bagaimana membedakan isim maf'ul dengan maf'ul? Apakah ada ciri khususnya? Jawabannya cara membedakannya yaitu dilihat dari definisi keduanya. Jadi dari asal definisinya itu kita harus memahami dulu. Karena jika isim maf'ul itu sudah pasti ia mengikuti wazan dari isim maf'ul. Di antaranya itu maf'ulun, mufa'alun dan lain sebagainya. Akan tapi jika maf'ul ia sebagai kedudukan dalam ilmu nahwu yang dibaca nasab. Jadi maf'ul dan isim maf'ul ini berbeda. Kalau isim maf'ul itu ia sudah pasti berbentuk wazan isim maf'ul atau wazan maf'ulun atau mufa'alun atau lain sebagainya. Kemudian jika maf'ul yaitu kedudukan yang ada dalam ilmu nahwu, yang mana ia itu isim yang dinasobkan gitu. Contohnya apabila ada fi'il muta'addi, maka fi'il muta'addi fa'il dan maf'ul. Nah, maf'ul di sini itu dibaca nasab. Gitu. Baik, sekian penjelasan mengenai bab amal-amal isim maf'ul. Kurang lebihnya mohon maaf. Hada wallahu ya'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.